Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Pada minggu biasa yang ke-13 ini, Injil berbicara tentang bagaimana Yesus membawa pemisahan dan bagaimana mengikuti Dia. Yesus adalah bukti kasih Allah yang nyata di dunia ini. Mengikuti Allah berarti berani menjadikan Dia lebih dari segala sesuatu. Sebab kasih Allah dan kasih kita kepada Allah tidak akan berkesudahan. Pemisahan yang ditekankan oleh Allah pada konteks ini adalah bagaimana kita memusatkan hati sepenuhnya kepadanya. Melalui sikap ini, kita bisa mencerminkan sikap hati yang mengasihi Allah. Sikap lain yang dapat kita tunjukkan yaitu berani memanggul salib dan berani mengikuti Yesus dalam setiap peziarahan hidup di dunia. Memanggul salib di dunia menjadi bukti kasih nyata manusia kepada Allah. Seperti yang kita ketahui, salib adalah lambang kemenangan dan penebusan yang diberikan Allah kepada manusia atas belenggu dosa. Salib yang kita panggul tentunya tidak sama dengan salib yang dipanggul oleh Yesus sebagai anak Allah. Salib yang kita panggul merupakan konsekuensi atas perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Banyak perbuatan kasih yang bisa kita berikan kepada sesama di sekitar kita. Contohnya, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, membantu korban bencana, mengadakan bakti sosial, dan mendirikan sebuah organisasi kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentunya dalam hal ini, dalam pelaksanaannya, kita mengalami banyak tantangan atau halangan yang terkadang bisa menyurutkan bahkan mematahkan semangat kita. Tantangan itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Contoh tantangan yang datang dari dalam diri kita sendiri yaitu rasa malas, keegoisan, dan hedonisme yang tidak mau berbagi kepada sesama. Padahal banyak sesama yang membutuhkan uluran tangan dan kasih dari kita. Tantangan yang datang dari luar misalnya adanya cemooh dari saudara-saudari kita, fitnah, bahkan gosip yang beredar bahwa ketika kita melakukan perbuatan kasih itu, kita memiliki suatu maksud dan tujuan tertentu. Padahal kita murni melakukannya karena ada belas kasihan Allah yang kita ingat yang diberikannya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena ada itikat baik yang kita lihat dari perbuatan kasih yang muncul itu, maka kita melakukannya. Sekali lagi perlu ditekankan kepada kita, tantangan dan halangan itu adalah salib kecil yang kita panggul dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengimaninya dan bagaimana kita meresapkannya dalam hidup sehari-hari, menjadikan kita tangguh sebagai manusia yang penuh kasih. Hal lain yang bisa kita lakukan sebagai bukti kasih kita kepada Allah dalam meneladani Yesus yang penuh kasih adalah merelakan nyawa demi sesama dan mengasihi mereka. Mengikuti Yesus bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi betul-betul membutuhkan suatu totalitas atau pengorbanan. Terkadang dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan suatu pengorbanan yang bisa dikatakan sudah di luar sisi kemanusiaan kita. Akan tetapi, kembali lagi kepada Yesus yang merelakan nyawanya bagi kita. Secara manusiawi, kita memang sangat membutuhkan dan menghargai nyawa kita, karena nyawa adalah hidup kita. Tetapi, kembali lagi kepada Yesus dan kita lihat dari sisi rohani kita. Allah sendiri rela memberikan nyawanya bagi kita sebagai tebusan bagi kita. Nah, kita juga harus bisa memberikan nyawa kita, bahkan merelakan nyawa kita bagi tebusan untuk orang. Saudara dan saudariku yang terkasih semuanya, hal lain yang bisa kita tunjukkan lewat mengasihi Allah yaitu mengasihi sesama yang kecil dengan tulus. Kita akan mendapat upah yang besar dan tidak berkesudahan di surga. Memang, seringkali perbuatan kita yang kecil yang mencerminkan kasih kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan tidak dipandang oleh dunia sebagai perbuatan yang mengasihi Allah.
Allah hadir di tengah-tengah saudara-saudari kita yang dianggap kecil dan membutuhkan uluran tangan. Semua konsekuensi perbuatan kita di dunia ini sering tidak terlihat baik, tetapi dunia mengabaikannya dan menganggapnya tidak penting. Mari kita lihat sisi lebih dalamnya, yaitu Allah sendiri yang tidak kelihatan bisa melihat kita bagaimana cerminan dan perbuatan kasih yang kita berikan kepada sesama. Dalam hal ini, perlu kita ingat ketika manusia berbuat kasih dengan tulus di dunia, berani memanggul salib, dan merelakan nyawanya bagi sesama, akan mendapat upah yang besar dan tidak berkesudahan dari Allah di surga. Dalam Injil ini perlu kita petik pesan bahwa mengasihi Allah adalah suatu keutamaan hidup Kristiani dan membutuhkan totalitas, tidak memperdulikan status atau bagaimanapun itu. Bahkan jika sekalipun kita diminta untuk merelakan nyawa, mari kita lihat kembali sudah sejauh mana kasih Allah yang diberikan kepada kita. Semoga melalui Injil ini kita menjadi anak-anak Allah yang penuh kasih, yang rela berkorban demi sesama.